Ada kenyataan gelap yang ditutup-tutupin dan masih banyak pihak yang nggak aware sama ini. Natural mica, it's a commodity which is in almost any product you use. You should not try to avoid mica. Buat ngehentiin pekerjaan anak kayak gini tuh bukan dengan cara ngeboikot produk-produk kosmetiknya. Udah lama kita nggak bahas soal sisi gelap dunia ya. Sebelumnya kita kan pernah tuh bahas sisi gelap evolusi energi go green yang digadang-gadang jadi solusi ngatasin masalah lingkungan. Tapi ternyata dalam prosesnya malah nyumbang pencemaran juga ke lingkungan. Bahkan sampai bikin banyak orang ngalamin masalah kesehatan kan. Nah kali ini gue mau bahas lagi nih, salah satu industri yang lagi booming banget, tapi ternyata nyimpen sisi gelap yang nggak kalah serem. Industri kecantikan. Ya lu pasti tahu lah produk-produk kecantikan, khususnya make up, itu kan sekarang kan makin ngetren ya. Apalagi dengan makin populernya film dan series dari negara-negara Asia. Kayak dari Korea sama dari Thailand. Makin-makin tuh. Tapi ternyata ada harga mahal yang harus dibayar nih dari perkembangan industri kosmetik ini. Waduh. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas sisi gelap industri kecantikan di Learning by Googling. Ini yang namanya kosmetik, kayak make up atau skincare gitu kan sekarang kan nggak asing lagi ya di kehidupan sehari-hari kita. Terutama buat cewek-cewek nih. Ya soalnya make up kan ngebikin si pemakainya jadi lebih percaya diri kan. Nggak ada yang salah juga sama itu. Apalagi skincare bisa bikin kulit jadi lebih sehat itu. Tapi sayangnya ternyata di balik produk-produk yang kita pakai sehari-hari, ternyata ada sisi gelapnya nih. Ada kenyataan gelap yang ditutup-tutupin dan masih banyak pihak yang nggak aware sama ini. Ini gue bukan mau bahas bahaya kosmetik atau sejenisnya ya, enggak. Di sini gue mau bahas sisi gelap di balik proses pembuatan make up. Sisi gelap di balik proses pengumpulan bahan dasar produk kosmetik yang berasal dari tambang-tambang mica. Apaan tuh mica? Kalau menurut Belvana Beauty, mica adalah bahan dasar yang digunain dalam banyak produk kosmetik, terutama make up yang punya efek shining, shimmering, splendid. Contoh-contoh yang pakai mica tuh kayak highlighter, eyeshadow, lip gloss, nail polish, sunscreen, ya pokoknya produk-produk yang ngasih efek radiant atau glowing gitulah, yang ngasih efek berkilauan gitu. Nah, kilau-kilau ini tuh berasalnya dari mica. Dan selain digunain dalam industri kosmetik, mica juga dipakai sebagai bahan dalam pembuatan alat-alat elektronik sampai otomotif juga. Nah sebenarnya mica ini tuh bisa ditemuin hampir di seluruh dunia ya. Tapi kalau menurut The Highlander, salah satu negara penghasil mica terbesar di dunia adalah India. Dan India sendiri, mereka kan emang jadi negara pemasok mica untuk industri kosmetik terbesar di dunia ya. Disebut sekitar 60% mica yang dipakai di produk kecantikan internasional itu tuh asalnya dari India. Bahkan banyak juga loh produk-produk kecantikan kelas dunia, mulai dari yang lower class, middle class, sampai high end, itu ngambil micanya tuh dari India juga, dari tambang-tambang mica yang ada di sana. Nah kalau levelnya udah segitu besarnya kan ini harusnya kan sumber cuannya India banget dong. Tapi sayangnya ternyata kalau menurut The Business Standard, sebagian besar tambang mica di India tuh justru tambang ilegal. Bahkan saking banyaknya yang ilegal nih, sampai muncul istilah mica mafia. Istilah buat nyebut perusahaan-perusahaan tambang mica yang ilegal. Terus kalau menurut The Telegraph, negara-negara bagian penghasil mica terbesar tuh disebutnya tuh mica belt. Disebutnya tuh sabuk mica. Nah, mica belt di India tuh kalau diurutin mulai dari Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, Maharashtra, sampai Rajasthan. Nah, seperempat dari mica yang dihasilkan di dunia, itu berasalnya tuh dari tambang di Bihar sama Jharkhand ini. Produksi mica di dua negara bagian ini tuh bener-bener masif banget, bener-bener gede-gedean banget. Mica. Mica is a naturally occurring mineral that can be ground down to create sparkling powders. From cars to cosmetics, mica is responsible for all that glitters. Next to more complex ingredient names, it seems harmless. But behind the glitter lies a deadly industry. Nah, kalau produksi micanya segede itu, udah pasti butuh banyak pekerja dong, butuh banyak penambang dong. Makanya akhirnya banyak penduduk di Bihar sama Jharkhand yang kerja sebagai penambang mica. Yang sayangnya mayoritasnya tuh ilegal, pekerja ilegal di tambang ilegal mereka. Terus mirisnya lagi, walaupun industri pertambangan di sana tuh gede banget, tapi kalau menurut laporan dari Multidimensional Poverty Index di tahun 2021, disebut sebanyak 51,91% penduduk Bihar tuh justru miskin. Dan ini ngejadiin Bihar sebagai negara bagian paling miskin di India, diikutin sama Jharkhand yang angka kemiskinannya tuh ada di angka 42,16%. Ini kan gimana ya, penghasil mica terbesar tapi malah semiskin ini tuh gimana? Sampai jadi negara bagian paling miskin ke-1 dan ke-2 berturut-turut loh. Ini kacau banget, Jir. Kemana itu duit-duit micanya coba? This part of India is super remote and it's really rural and poor for many villagers in these countryside areas. Mica is the only option for income. The more hands you get to go to the mines, the more children you have and who are able to help get food on the table.
Oke, itu tadi data kemiskinan di sana yang walaupun tambang mikanya banyak banget dan banyak dipakai juga, tapi negara bagiannya malah jadi yang paling miskin di India tuh dua-duanya tuh. Nah, sebelum balik ke situ, sekarang gue mau bahas proses nambangnya nih. Kalau menurut Reuters, buat nyari mikanya, penambang-penambang ini tuh sampai harus masuk ke lubang galian atau gua gitu. Dan kalau udah dapat banyak, udah nyari seharian, nanti hasil mika mereka dikumpulin tuh, dikasih ke pihak tambangnya buat ditimbang dan dibayar. Emang dibayarnya berapa? Per 1 kilo mikanya, para penambang ini tuh cuma dibayar 10-30 rupiah doang. Ini kecil banget, Jir. 10 rupiah doang loh, 2.000 perak juga nggak nyampe ini. Nah, akhirnya nyambung nih sama angka kemiskinan tadi. Karena upahnya sekecil ini, jadinya ya masyarakat yang basicnya miskin ya jadi tetap miskin. Malah kalau kerjanya jadi penambang mika, miskinnya beresiko ditambah sama luka-luka juga kan. Udah miskin nggak mulus lagi. Dan parahnya lagi, ada juga penambang mika yang meninggal karena kerjaan mereka. Nah, tapi kalau curiganya gua nih, dua negara bagian ini bisa sampai jadi penghasil mika terbesar, itu pasti ada hubungannya sama ini. Soalnya mungkin karena tenaga kerjanya melimpah dan murah banget, jadinya dengan modal yang dikit, hasil tambangnya tuh bisa gacor abis. Tapi ya gimana? Soalnya di sana kan emang banyak yang butuh kerjaan kan? Padahal di sisi lain, di sana tuh angka kemiskinannya tinggi dan angka pendidikannya juga rendah banget. Jadi ya nggak mungkin kalau mereka pengen dapat kerjaan yang lebih oke tuh nggak mungkin. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan ya jadi penambang mika udah. Makanya akhirnya di dua negara bagian ini kan SDM murahnya tuh melimpah banget. Apalagi kalau dibandingin sama negara-negara bagian lain. Apalagi kalau menurut refinery, walaupun India punya banyak tambang mika, tapi sama pemerintahnya kan tambangnya tuh sebenarnya dibatasin. Takutnya kalau nggak dibatasin tuh bakal jadi deforestasi massal. Takutnya kalau nggak dibatasin sama pemerintahnya, hutan-hutan di India bisa gundul semua nanti. Makanya jadinya di India eksploitasi mikanya tuh limited, eksploitasi mikanya tuh terbatas. Kalau ngikutin pemerintah. Kalau yang legal. Tapi masalahnya yang ilegalnya tadi kan banyak banget kan. Jadi ya udah, bye-bye udah. Where the consumer is not concerned, the industry can just hide. The high-profile brands do need to be responsive about what is said out there. This is the ugly secret behind the billion-dollar beauty business. Dan parahnya lagi, kalau menurut Fair Planet, tambang-tambang mika ilegal ini juga tuh nggak punya prosedur safety yang memadai buat para pekerjanya. Jadi mereka masuk-masuk ke gua gitu tuh nggak pakai helm, nggak pakai sepatu, nggak pakai masker, nggak pakai sapu tangan segala macam, bener-bener seadanya aja udah. Padahal paparan debu yang terus-menerus di dalam tambang kan bisa memicu penyakit pernapasan kan. Jadi kebayang dong para penambang ini ngabisin waktu berjam-jam buat ngegali atau ngorek-ngorek tanah pakai tangan kosong juga. Sampai akhirnya mereka sendirilah yang paling beresiko kena infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit, dan luka-luka juga. Belum lagi terus kalau tambangnya runtuh, bisa mati kan itu. Terus gilanya nih dengan kondisi yang seberesiko ini, ternyata malah banyak banget orang tua yang ngebawa anak mereka ke tambang buat jadi tenaga kerja tambahan. Buat ngebantu orang tuanya nyari mika biar upah yang dia dapat tuh bisa lebih banyak. Ya ini gimana ya? Serba salah sih. Mau kita nyalahin orang tuanya juga kondisi mereka begitu kan? Ini kalau menurut laporan dari Terre de Home disebut ada sekitar 22.000 anak yang kerja di tambang mika di negara bagian Bihar sama Jharkhand doang. Bener-bener dari dua negara bagian itu doang tuh nyampe 22.000 loh. Nggak kebayang kalau ditambah sama yang di tempat-tempat lain. Dan yang lebih sakit nih, usia anak-anak yang kerja ngebantu orang tuanya ini tuh mulai dari usia 3-5 tahun ke atas. Jadi mereka dibawa masuk ke lubang galiannya, terus ikut ngumpulin mika tuh di situ tuh. Terpapar racun tambang dari kecil udah mereka. Aduh. Dan ya balik lagi, ini bisa begini soalnya para orang tua ini kan nggak punya tempat buat nitipin anak-anak mereka ya selama mereka kerja di tambang. Nggak mungkin juga kan anaknya tinggal sendirian di rumah kan. Ditambah juga sama faktor rendahnya literasi dan pendidikan yang akhirnya bikin anak-anak ini jadinya tuh nggak ada yang disekolahin sama orang tua mereka. Akhirnya daripada nggak ada yang ngawasin di rumah, jadi ya mending dibawa aja anaknya sekalian bantu-bantu kerja kan. Orang tuanya pokoknya mikirnya makin banyak anak yang dibawa, makin banyak mika yang bisa dikumpulin, makin banyak duit yang diterima. Padahal sebenarnya sebanyak-banyaknya duit yang mereka dapat dari nambang nikah ya tetap nggak sebanding sama resikonya. Ini gila kan, membahayakan nyawa anak demi 10-30 rupiah itu gila kan. Ini gue ya kesel sih, tapi ya gue ngerti juga situasinya, jadi ya mau gimana lagi. Tell me how old you were when you first started working in the mines. कब से आती है काम करने? 5 साल 4 साल का. If you didn't have to mine, what would you be doing today? घर जाते. Nah sebenarnya kalau menurut Bachpan Bacho Andolan atau BBA, badan yang didiriin sama Kailash Satyarthi, penerima penghargaan Nobel 2014 karena perjuangan menghapus pekerja anak, disebut setiap bulannya tuh ada 10-20 kematian yang terjadi di tambang mika yang disebabkan sama gua atau lubang galiannya tuh runtuh. Baru yang tambangnya runtuh langsung tuh, korbannya sebulan bisa nyampe 20. Gimana kalau ditambah sama yang kena penyakit pernapasan dan lain-lain coba. Dan mirisnya banyak dari korban kematian karena keruntuhan ini tuh yang masih anak-anak. Aduh. Sedih banget ya.
Tapi yang lebih sedih lagi, orang tua anak-anak yang jadi korban ini tuh malah suka nutup-nutupin kematian anaknya sendiri loh. Kenapa malah ditutupin gitu? Jadi kalau menurut Spiegel International disebut, di beberapa kasus yang terungkap, orang tua yang anaknya jadi korban tambang tuh nggak mau kalau dia ketahuan kerja di tambang mika ilegal. Makanya akhirnya si orang tua korban lebih milih bilang penyakit kematian anaknya tuh gara-gara jatuh dari atap atau dari lantai 2 gitu. Dan di sini dokter yang otopsi juga ngebantu nutup-nutupin kematian para korban ini. Dan ini bisa semua pihak nutup-nutupin gini soalnya selain karena tambangnya jelas ilegal, pemerintah India juga kan udah ngeluarin undang-undang yang ngatur kalau anak-anak di bawah umur tuh dilarang kerja di pertambangan dan industri berbahaya lainnya. Jadi kalau ketahuan ada anak 5 tahun yang meninggal waktu kerja di tambang ilegal, wah itu bisa panjang urusannya. Bisa sebenarnya itu tambang ilegal udah ketahuan dari lama tapi didiemin, tapi terus karena ketahuan ada anak kecil meninggal di situ, jadinya diusut tambang ilegal itu, bisa begitu. Makanya ya mending semuanya ikut nutup-nutupin kan. Dari orang tuanya, pemilik tambangnya, sampai dokternya semua nutup-nutupin biar tambang ilegalnya tetap bisa jalan. Walaupun kalau menurut The Highlander sebenarnya pihak otoritas dan penegak hukum juga nggak akan peduli selama uang pelicin dari mika mafianya tuh lancar. Selama kalau ada kecelakaan tambang ilegalnya mau bayar lebih, mika mafianya mau bayar lebih, ya nggak akan jadi kasus. aparat. डर लगता है अंदर जाने में, माटी गिर जाएगा तो दबा जाएंगे। इधर हुआ है, मगर आया था ढेबरा चुनने तो दवा का वहीं पर रख गया. Dan lebih mirisnya lagi, hal-hal kayak gini, penambang anak-anak kayak gini, itu tuh nggak cuma terjadi di India doang. Di Madagaskar juga sama tuh, anak-anak kecil di sana juga banyak yang ikut orang tuanya buat nyari mika di tambang ilegal. Malah kalau menurut Financial Express disebut, upah yang dibayarin di Madagaskar per kilonya tuh nggak nyampe setengah dari yang dibayarin di India. Lebih kecil di sana upahnya. Nah kita ngeliat yang di India aja udah kecil banget kan, nggak nyampe 2.000 perak tadi. Nah ini di Madagaskar nggak nyampe setengahnya loh. Paling ya bedanya kalau yang di Madagaskar mereka tuh ngekspor mika sebagian besar tuh buat dijadiin alat elektronik dan otomotif, bukan buat kosmetik kayak yang di India. Makanya kalau menurut The Guardian, hampir 90% mika yang ditambang di Madagaskar tuh diekspornya ke Cina. Ya pokoknya intinya sampai sekarang pun masih banyak nih anak-anak kecil yang kerja di tambang-tambang mika ini. Kalau gitu kenapa nggak kita boykot produk kosmetiknya aja? Nah ini, kalau menurut Tanggampon Pandi, ahli pertambangan mika dari Terre de Homes, di interviewnya sama NBC News, dia bilang, buat ngehentiin pekerjaan anak kayak gini tuh bukan dengan cara ngeboikot produk-produk kosmetiknya. Karena kalau kita ngeboikot kosmetiknya, terus brandnya bangkrut, terus permintaan mikanya jadi dikit, nanti penambang-penambang sama anak-anaknya ini mereka mau kerja apa lagi? Iya dong, kalau kerjaan sebagai penambang mikanya hilang, terus mereka mau kerja apa? Mereka nggak ada kerjaan apa-apa, terus mereka mau makan apa? Malah makin cepet tewasnya kan bisa-bisa. Jadi ya emang serba salah ini. Natural mica, it's a commodity which is in almost any product you use. You should not try to avoid mica. You should make sure that the families where you buy the mica from as a company get decent wages, get living wages. Dan kalau menurut NBC News sebenarnya udah banyak nih pihak yang nyoba ngebantu anak-anak penambang ini. Kayak Terre de Homes tadi yang ngebantu nyediain jasa penitipan anak di beberapa lokasi pertambangan. Terus ada BBA tadi juga yang berencana buat nyekolahin anak-anak di 500 desa di India biar mereka bisa dapat pendidikan yang seharusnya. Jadi bocah-bocah ini bisa punya kegiatan nih, ada kegiatan di sekolah, jadi nggak ada alasan buat ikut tambang lagi nantinya. Dan sejauh ini BBA ini udah ngeberdayain 100 desa dan nyekolahin 3.650 anak. Targetnya tadi 500 desa, ini udah 100 desa. Ya oke sih ini. Terus selain itu yang di Madagaskar, UNICEF juga udah nyediain sekolah sama sarana pendidikan buat anak-anak di sekitar lokasi tambang. Jadi ya sebenarnya bantuan yang dikasih sama lembaga-lembaga ini tuh udah bagus-bagus ya. Tapi sayangnya masih banyak aja tuh orang tua yang tetap milih buat ngajak anak mereka ke lokasi tambang aja. Buat ngebantu mereka nyari mika. Ini orang tua yang begini nih jangka pendek nih mikirnya nih. Alah, sekolah-sekolah kayak pinter aja, mending ikut bapak nambang, jelas dapat duit. Ya kalau mindsetnya gitu orang tuanya emang susah sih. Saya zany mana mura-mura liasa timfava kalu. Tisef mira-ira. Mana fal-fal tena nesa liasa tena mafbi. This kind is mostly used in electronics, cars, planes, even paint. Oke, sekian review kali ini tentang sisi gelap industri make up. Yang ternyata buat nambang bahan bakunya tuh banyak mengorbankan anak-anak dan orang-orang miskin ya. Kasihan sini sebenarnya sih.
Tapi ya inget tadi ya, cara buat nanggulangin ini juga kan bukan dengan cara ngeboikot produk-produk kosmetiknya kan. Karena ya itu sama aja kita ngebunuh penambang-penambang ini kalau gitu. Jadi ya emang regulasi dari negaranya yang harus dibenerin sih, biar yang ilegal-ilegal ini tuh bisa diminimalisir. Ya semoga ketemu solusinya lah, biar nggak ada yang dirugikan nih di industri kecantikan ini. Kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin yang di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!